Halo, semangat pagi ya, semangat pagi. Ya, biar tetap semangat. Ya, baik, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya, kondisi baik semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ya, seperti yang terlihat di layar monitor kalian, ya, terdapat contoh alat dan komunikasi ya yang sebelah kanan ini ya, contoh alat informasi dan komunikasi masa lalu, dan yang sebelah kiri ini ya adalah salah satu contoh alat informasi dan komunikasi masa kini. Baiklah, kita akan pelajari tentang sejarahnya dulu ya, sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tongkat sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal, untuk menggambarkan informasi yang diperoleh mereka, menggambarkannya di gua dan juga tentang binatang buruannya. Pada masa tersebut, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tinggal mereka, kemudian melukiskannya pada dinding gua tempat tinggalnya. Komunikasi manusia pada zaman ini merupakan suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman sejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, terompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap bahaya. Nah, seperti yang terlihat di monitor kalian, ini adalah contoh piktograf ya, sebuah alat atau media informasi komunikasi ya pada masa lampau ya. Mereka membuat informasi dan berkomunikasi dengan menggunakan gambar-gambar yang mereka gambar di dinding gua yang disebut dengan piktograf. Oke. Nah, selanjutnya perkembangan sistem informasi tersaji dalam beberapa periode ya. Periode yang pertama adalah pada periode tahun 3000 sebelum Masehi, di mana untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria ya, dengan menggunakan simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa ya. Kemudian periode selanjutnya adalah periode tahun 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif ya. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Selanjutnya periode ini manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas ya. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Kemudian pada kurun 105 Masehi, pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang.
Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, kemudian disaring, dicuci, dan kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumpuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap, ya, sablon ya. Oke, selanjutnya kita belajarin tentang media penghantar komunikasi. Ya. Media penghantar komunikasi, ya, seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Saat ini hampir semua orang telah bersinggungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Semenjak ditemukannya alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. Yang pertama, media komunikasi masa lalu atau kuno. Seperti telah diuraikan bahwa perkembangan alat teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada saat itu ya, alat komunikasi masih sangat sederhana seperti suara dengusan, isyarat asap, dan bahasa isyarat tangan. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun tidak langsung menggunakan alat bantu atau media komunikasi. Ya. Oke. Nah, beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gorontalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode ini digunakan berbeda-beda. Kentongan bisa disebut dengan beduk. Ya. Di Indonesia, sebuah beduk bisa digunakan untuk memberitahukan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Beduk terbuat dari sepotong batang kayu besar dan pohon nau, ya, atau pohon nau yang sepanjang kurang lebih 1 meter. Kemudian di bagian tengahnya dilubangi sehingga berbentuk tabung besar. Ujung batang yang berukuran lebih besar ditutup dengan kulit binatang yang berfungsi sebagai membran atau selaput gendang. Apabila ditabuh menimbulkan suara berat dan bernada khas. Bunyi yang ditimbulkan dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Oke, kemudian yang selanjutnya media informasi masa lalu yang kedua adalah daun lontar. Ya, pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada waktu itu surat-surat hanya sebatas antar kerajaan. Nah, media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Selain itu ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, dan lempengan batu yang dikenal dengan nama prasasti. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di Nusantara banyak sediaan naskah lontar, diantaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, media informasi selanjutnya adalah lonceng. Ya, lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa kayu atau besi. Lonceng pada umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Ya, seiring perkembangannya teknologi komunikasi pada masa modern ini, lonceng sudah jarang digunakan. Meskipun demikian, ada beberapa tempat yang masih menggunakan untuk keperluan umum. Contohnya, masih ada beberapa sekolah yang menggunakan lonceng sebagai tanda pergantian jam pelajaran, jam istirahat, jam masuk kelas, dan juga untuk pengumuman. Ya, kemudian media informasi selanjutnya adalah burung merpati.
Burung merpati atau merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Ya. Dengan sifat-sifat tersebut, surat yang dibawa merpati pos sampai di tujuan atau sangat kecil kemungkinan surat tersebut nyasar. Merpati pos diberi makan khusus berupa campuran kalium karbonat dan minyak ikan. Nah, makanya kalau misalnya benar-benar pandai, ingatannya bagus ya, banyak makanan yang dari ikan ya, dari ikan yang ya bernutrisi dan berprotein yang cukup baik ya, ikan kod misalkan ya, itu atau minyak ikan. Nah, campuran tersebut ya antara kalium dan karbonat dan minyak ikan berguna sebagai vitamin yang dapat membuat merpati menjadi kuat dan lebih mudah dilatih. Di Indonesia rata-rata merpati pos merupakan hasil perkawinan selang antara ras Jensen dan Delbar dan dari Belgia dan ras unggulan lainnya. Ya, selanjutnya media informasi komunikasi masa lampau yang selanjutnya adalah prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek bangunan. Nah, itu media informasi ya, prasasti dulu sebagai media informasi masa lampau. Kemudian yang selanjutnya media informasi yang lainnya adalah terompet dari tanduk hewan. Ya, dahulu bunyi terompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan tertentu. Terompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Yang selanjutnya, media informasi selanjutnya adalah terompet keong. Terompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul, sehingga saat ini terompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Selanjutnya asap. Nah, secara umum sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman maupun lawan. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirim suatu pesan rahasia ya, dalam suatu kode-kode tertentu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah serat papirus ya. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media penyampai informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Dan media informasi selanjutnya adalah piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi merupakan simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Ya. Demikian untuk alat informasi dan komunikasi masa lampau.